Halo Sobat Kabroto, kembali lagi di YouTube channel Kabroto. Di sebelah gua, udah ada salah satu pickup elektrik yang pertama dari Foton yang dijual di Indonesia. Ini adalah Foton e-Tunland. Jadi ini bisa dibilang solusi buat pengusaha yang ingin mobilitasnya itu punya efisiensi yang baik karena mengandalkan teknologi listrik. Nah, kita akan kupas tuntas kira-kira apa aja yang menarik dari mobil ini. Makanya simak terus di YouTube channel Kabroto. Jadi buat yang penasaran kira-kira baterai segede apa sih? Jadi baterai yang digunakan itu cukup besar ya. Ukurannya itu 88,02 kWh yang disambungkan ke semua roda. Jarak tempuhnya itu memang kecil ya, cuman 350 km. Tapi yang spesial dari mobil ini adalah itu penggeraknya. Meskipun ini listrik, ini sudah menggunakan 4-wheel drive, makanya jauh lebih tangguh ketika dipakai di medan yang ekstrim. Nah, udah gitu kira-kira tenaganya seberapa gede sih? Nah, untuk tenaganya sendiri, dia tuh 335 daya kuda dan torsinya 516 Nm. Kalau ngeliat dari angkanya, itu tuh lebih fokus ke narik beban atau torsi ya, karena memang kecepatan maksimalnya di mobil ini itu cuman 105 km. Nah, jadi sebenarnya mobil ini tuh udah resmi dijual sejak di Convact 2026 kemarin, dan udah dirakit secara CKD. Harganya itu 780 juta on the road Jakarta. Nah, jadi ya cukup terjangkau lah untuk pickup listrik. Nah, sekarang gue akan bahas dari desainnya. Nah, secara dimensi, mobil ini tuh seperti kebanyakan mobil pickup pada umumnya ya. Yaitu gede, tapi nggak gede-gede amat. Panjangnya 5,3 meter, lebarnya 1,9 meter, dan tingginya 1,8 meter. Jadi sekelas Hilux atau Triton, ini dimensi itu mirip-mirip. Terus juga yang menarik, itu adalah ground clearance-nya. Jadi ground clearance-nya itu cukup tinggi ya, seperti mobil pickup kebanyakan. Dia itu kurang lebih 220 mm. Sekarang kita akan lihat kayak kakinya. Jadi suspensi yang digunakan itu adalah yang depan itu double wishbone, sedangkan yang belakang itu masih pakai rigid axle. Jadi kombinasi yang pas untuk dipakai siksa-siksaan lah ya di medan yang ekstrim. Nah, untuk bannya dia pakai GT ya, andalan mobil listrik zaman sekarang. Nah, dia pakai ukuran ban 265 profil 60 ring 18. Dia juga peleknya pakai ring 18, makanya ground clearance itu cukup tinggi. Nah, untuk rem depan belakang untungnya dia udah cakram. Jadi kalau misalnya bawa beban yang banyak, remnya itu nggak cepat panas, guys. Terus dia kalau ngomongin desain, dia pengatur spionnya udah elektrik, terus footstep-nya udah gagah. Nah, kita akan lihat bagian depannya nih, kira-kira segagah apa. Bagian depannya bisa dibilang cukup gagah, cuman tidak terlalu futuristik ya. Seperti kita lihat, lampunya itu desainnya seperti salah satu pickup yang udah dijual di Indonesia ya. Dan dia sayangnya masih full bohlam, belum ada LED sama sekali. Tapi grillnya cukup gagah karena ada tulisan Fotonnya yang gede banget ya. Terus grillnya dari bahan plastik, serta dia belum ada sensor parkir di bagian depan, tapi udah tersedia fog lamp. Nah, di depan sini itu adalah baterainya. Yuk kita lihat. Oke. Nah, ini dia nih ruang listrik ya. Jadi baterainya diletakkan di sini, terus dia juga untuk baterai kapasitasnya 88,02 kWh, jarak tempuhnya bisa 350 km. Dan bisa terlihat ya, di dalam sini tuh penempatannya itu sangat rapi, kabel-kabel terjaga dengan sangat baik, dan bahkan di kap mesinnya udah dilengkapi oleh hidrolik sama peredam. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya, kira-kira bisa ngangkut berapa ton sih? Nah, ini dia nih kapasitas kargonya. Jadi kapasitas kargonya udah lebih dari cukup ya. Yaitu panjangnya 1,5 meter, lebar 1,5 meter, dan tingginya 40 cm. Dan dia daya angkutnya bisa 515 kg secara aman. Maksudnya secara aman adalah yaitu batas aman dari daya angkutan di mobil ini. Bisa dipaksa lebih seperti kebanyakan pickup komersial dipakai di Indonesia, cuman memang batas amannya itu adalah 515 kg. Dan ini bisa dibuka, guys. Di bagian belakang juga udah ada kamera mundur ya, jadi lebih gampang pas parkir. Nah, ini dia nih. Set. Nah, ini bisa buat duduk ya, bisa buat naruh barang yang banyak. Ini sih untuk penggunaan mobilitas harian, mobil komersil udah lebih dari cukup karena kapasitas kargonya ini lumayan gede. Nah, di bagian belakang mobil ini juga ada yang unik nih. Jadi di sini ada sanggahan buat naruh tali. Kalau misalnya kalian mau naruh tali, ini ada pengaitnya di sini nih, di sebelah kanan kiri, sama dia udah ada roll bar. Jadi kalau seandainya mobil ini kebalik, atap atau bagian belakangnya ini masih aman. Nah, sekarang kita akan lihat interiornya. Ini masuknya cukup mudah karena ada hand grip di bagian sini. Dan surprisingly, untuk sebuah mobil komersil, material yang digunakan di mobil ini tuh sangat premium. Karena
dia juga udah kulit. Terus materialnya ini banyak yang soft touch di bahan dashboardnya. Terus nggak ada create retro dashboard seperti mobil murahan. Jadi yang layak diapresiasi dari mobil ini adalah kualitas interiornya ini masih cukup premium. Nah, kira-kira apa aja sih fitur yang ada di interior? Pertama, joknya ini udah pengaturnya elektrik ya, khusus di sisi driver. Kalau yang penumpang dia masih manual. Terus setirnya udah bisa tilt dan teleskopik, makanya untuk posisi nyetir itu jauh lebih fleksibel. Sama dia ada layar head unit 12,3 inci yang bisa Bluetooth. Jadi sayangnya belum bisa Android Auto maupun Apple CarPlay, tapi dia udah bisa Bluetooth. Terus kalian juga bisa ngatur AC di head unitnya, ngatur multimedia, sama ngatur seat adjuster. Terus yang menarik juga di mobil ini, dia masih banyak menyediakan tombol fisik. Jadi kita pas nyetir itu jauh lebih mudah. Contohnya ya, pengaturan AC nih, arah sembur, speed fan, sama pengaturan suhunya itu masih ada tombol fisik. Terus pengaturan traction control atau hill descent control ini masih full elektrik. Stylingnya di bagian konsol tengah sini, sistemnya seperti joystick ya, di naik turunin. Sama untuk parking brake sama auto hold, dia masih ada tombol fisiknya. Jadi buat mengemudi mobilitas harian, mobil ini jauh lebih gampang, karena nggak perlu ngatur semuanya lewat head unit. Nah, untuk akomodasi ini juga baik, ada cup holder, laci penyimpanan tertutup, sama ada konsol tengah yang gede ini ukurannya. Di dalam konsol tengahnya ini ada chargeran USB. Nah, terus di bagian konsol tengah sini ada seperti knob ya, jadi dia buat ngatur head unitnya. Nah, tuh kan. Jadi ini layak diapresiasi sih, karena bisa memudahkan para driver gitu. Dan kalau kalian nyari, ini gimana nih tombol transfer case 4x4-nya? Jadi 4x4-nya sistemnya di sini murni atau all-wheel drive. Di bagian setir juga banyak tombol-tombolan guys. Nah, di sebelah kanan sini ada audio switch control sama mode buat atur si head unitnya atau ngatur multimedianya. Sama, dia itu udah ada cruise control di sebelah kiri sini. Jadi buat di jalan tol ini enak banget, meskipun kita di tol nggak bisa ngebut-ngebut amat. Kecepatan max-nya inget cuma 105 km/jam. Terus dia ada panel instrumen digital yang temanya itu bisa diatur loh lewat head unit nih ya. Kita cobain ya. Kita ke vehicle setting dulu guys. Nih, ada klasik, ada sport, sama ada tech. Nah, tuh kan. Tuh keren ya, bisa berubah gitu animasinya. Wih, mantep. Kalau gue sih lebih suka yang tech karena tampilannya lebih simple. Gue lebih suka yang kesimpelannya. Terus di head unitnya ini juga nggak sepi-sepi banget. Sebuah pengaturan multimedia itu lewat head unit ya. Mulai dari atur brightness, terus bahkan kalian bisa setting audionya. Jadi dia bisa disetting audionya kalau mau yang lebih premium. Ada radio juga, terus ada Bluetooth. Tapi memang sayangnya dia responnya agak sedikit lemot ya. Jadi kalian mesti hati-hati kalau nyeting mobil ini waktu lagi jalan. Yang like diapresiasi juga banyak tombol fisiknya, bahkan ngerubah tema. Yang kebanyakan mobil Tiongkok itu dari head unit, ini tinggal pencet sekali nih. Ada logo baju, nah ini ganti tema speedometernya. Nah, jadi itu yang like diapresiasi. Terus ada seat adjuster juga nih, kita coba nih. Ternyata di mobil ini sudah tersedia seat heater atau seat ventilator. Jadi ya, emang cukup enak ya, di mobil ini udah ada ventilator sama heated seat, terus arah sembur AC bisa diatur. Bahkan selain ada tombol fisik ya, AC bisa diatur lewat head unitnya ini nih. Jadi lengkap banget. Ini nggak bisa di underestimate mobil ini nih. Terus kita ke sistem setting. Oh, ini ada atur jam, terus ngatur language. Ini bisa Inggris, Spanyol, China, sama yang lain-lain. Vehicle setting ada apa aja? Oh, ada settingan pedal mode juga loh guys. Jadi ada standard mode sama sport mode. Kalau misalnya sport mode itu yang pastinya jauh lebih agresif. Terus ada external discharge. Nah, ini adalah V2L. Jadi di mobil ini tuh ada fitur V2L. Nah, kira-kira chargingnya berapa lama sih? Dari data spesifikasi yang gue baca, itu dari 0 banget ke full itu memakan waktu 70 menit. Nah, terus di sini ada kekar body. Nah, ini buat ngatur ambient light-nya. Terus ada home light. Nah, sekarang kita cobain duduk di row keduanya. Kira-kira lega gak sih? Oke. Jadi bisa dibilang bagian belakang ini cukup lega ya. Padahal ini double cabin loh. Biasanya row keduanya itu sempit, tapi ternyata ini lega. Depan posisi nyetir gue, tinggi gue tuh 175 cm. Untuk legroom ini masih sisa banyak, serta untuk headroom ini juga masih sisa lumayan banyak. Cuman memang sayangnya tekstur joknya itu masih sedikit agak keras gitu. Makanya kalau misalnya perjalanan jauh, punggung kita tuh agak sedikit melelahkan. Apalagi di sini pengaturannya fix ya, nggak bisa di sliding atau di naik turunin. Tapi setidaknya di bagian jok row kedua ini ada armrest dengan 2 buah cup holder, terus ada 3 headrest, serta di konsol tengah ada AC yang menuju ke row kedua. Dan AC ini masih sangat dingin. Pengaturannya ada tombol fisik ya, di sini langsung jadi kita nggak perlu minta ke driver lagi. Di row kedua AC-nya itu ada arah sembur, ada yang buat ke badan, ada yang buat ke kaki. Dan pengaturan speed fan dan suhu itu ada tombol fisiknya di bagian tengah. Nah, untuk akomodasi juga selain ada 2 buah cup holder, di sini ada seat back pocket ya, yang ukurannya luas, sama ada
tempat penyimpanan kecil di bagian door trim. Nah, terus di bagian bawah sini ada charger ya. Ini tuh USB, jadi kalau kalian mau ngecas bisa meskipun cuma satu doang ya sayangnya. Oke guys, jadi kesimpulannya pickup ini cocok banget untuk dipakai mobilitas harian dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Karena selain ini efisien, mobil ini juga punya kemampuan daya jelajah yang cukup tinggi gitu. Nah, kita kan udah bahas eksteriornya, interiornya, fitur-fitur yang ada di dalam mobilnya. Sekarang saatnya test drive. Nah, penasaran nggak sama rasa berkendaranya? Simak terus di YouTube channel Kabar Oto. Oke guys, sekarang kita lagi test drive Foton e-Tuneland ya. Jadi ini adalah salah satu pickup EV pertama dari Foton yang dijual di Indonesia. Nah, kira-kira rasa berkendaranya gimana sih di jalan raya? Jadi ketika kita pindahin gigi gede, dia bukan tipikal transmisi matic pada umumnya yang tinggal lepas rem jalan. Kalau ini mesti digas dulu. Dan dia waktu ngegas, karakternya tuh rada-rada bergetar dikit, tapi begitu udah jalan seperti ini tuh udah normal. Terus listriknya juga cukup halus dan ini pedal gasnya tuh terlalu agresif. Jadi begitu ditol dikit torsinya itu langsung instan. Nah ini enakan ya, pickup dengan tenaga listrik. Kita nggak perlu worry dengan harga solar atau harga bensin yang lagi naik. Cukup ngecas aja, ini udah enak banget. Nah sekarang kita agak coba torsinya nih ya. Kita di Eco Mode. Enak torsinya ya. Jadi meskipun bobot bodi mobil ini tuh 2,3 ton, tapi torsinya itu instan seperti kebanyakan mobil listrik pada umumnya. Dan dia untuk range bisa 350 km. Memang terdengar agak kurang jauh, cuman setidaknya torsi yang dihasilkan tuh cukup melimpah. Karena torsi motor listriknya ini 516 Nm. Artinya itu udah sangat kuat lah untuk menghala bobot pickup ini yang mencapai 2,3 ton. Terus dia memang setirnya di kecepatan rendah agak sedikit berat ya. Tapi begitu di jalan normal, 40, 60, itu setirnya jadi enteng lagi. Cuma menurut gue yang sedikit agak kurang dari mobil ini adalah radius putarnya cuy. Jadi radius putar itu gede banget ya. Radius putarnya itu 6,7 meter. Artinya buat pickup, kalau mau muter balik agak sedikit sulit. Ini karena wheelbase yang panjang, cuman di kecepatan tinggi mobil ini stabil guys. Kekedapan kabin juga cukup baik ya, suara luar terjaga dengan sangat baik. Terus bantingan suspensinya di mobil ini tuh seperti kebanyakan pickup pada umumnya. Dia itu benturannya atau guncangnya cukup terasa ketika lewat jalan bergelombang. Tapi memang dengan setup suspensi double wishbone sama rigid axle, ini mementingkan untuk daya tahan guys, dan juga kuat untuk diisi bobot yang berat. Karena daya angkut pickup ini tuh bisa mencapai 515 kg. Itu batas aman ya guys ya. Artinya kalau misalnya mau bisa lebih, mau 1 ton lebih, itu sebenarnya bisa banget. Cuman maksudnya batas amannya. Karena tiap mobil tuh ada batas aman ketika menampung bobot di daerah pickupnya. Bantingan suspensi ini oke sih. Maksudnya nggak begitu kayak gerobak ya. Masih cukup empuk. Cuman rasa-rasa guncangan keras khas pickup truknya itu masih ada. Nah enaknya kan di mobil ini tuh pengaturan joko udah elektrik, yang sisi driver, terus setirnya bisa tilt dan teleskopik, tapi sayangnya joknya itu masih sedikit agak keras. Nah kalau misalnya seandainya bisa diimprove lagi, ini enak banget. Misal dibikin empuk lagi, joknya itu bisa nyaman banget, apalagi buat jalan jauh. Tapi ya kalau ngomongin dari penggunaan komersil ya, kan rata-rata seperti yang kita lihat lah pickup yang ada di Indonesia, fiturnya itu pada downgrade, nggak ada power window, yang ada tuh cuma tire atas ya. Dengan adanya mobil ini, ada power window, power steering, AC-nya dingin banget, terus kabinnya kedap, konsumsi listrik efisien. Dengan harga 780 juta, menurut gue ini masih sangat masuk akal lah. Karena melihat kita ke jangka panjangnya, memang dibandingkan mobil bensin atau pickup bensin lebih mahal mobil ini. Cuman dengan biaya operasionalnya yang jauh lebih rendah, nanti di jangka waktu panjang, itu akan jauh lebih irit ketika pakai mobil ini. Gitu. Jadi, sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video Kabar Oto selanjutnya. Dadah!